Mungkin sebelum gue cerita tentang cuantem, gue mungkin cerita dulu sedikit kenapa gue juga decide bikin community kali Jo ya. Boleh Karena banget, boleh banget. keresahan gue di awal, karena awal gue terjun di market 7 tahun 8 tahun lalu gitu ya. 7 tahun lah ya, kelamaan banget 8 tahun. Kayak keresahannya kayak udah hatam banget nih, udah dewa banget, sultan banget, enggak lah. 6 tahun lalu, 6 7 tahun lalu ya. Iya. Gue terjun di market, gue bingung mau belajar di mana. Karena secara belajar di YouTube nih, contoh YouTube bener-bener masih sepi banget. Di IG apalagi nggak ada. Even komunitas-komunitas tuh masih belum ada yang muncul banget di publik. Gitu ya. Kalau sekarang kan udah banyak ya guys ya. Syukur juga siapin komunitas juga gitu ya. Nah dulu tuh bener-bener nggak ada. Nah itu gue bingung tuh belajar di mana. Nah kebetulan gue ketemu gurunya yang benar nih. Waktu itu gue ketemu Pak Gema Goyadi. Mungkin kalau teman-teman di market tahu ya Asonaci gitu ya. Gue pribadi tuh ikut program CET dia setahun. Jadi belajar tentang technical, belajar tentang fundamental juga, astrologi juga gitu. Jadi benar-benar ketemu the right mentor, akhirnya tahu nih market seperti apa. Nah mungkin ini juga salah satu yang kenapa kita bikin namanya Cuan Time. Kenapa? Karena keresahan ini yang gue pengen sebenarnya gue sama partner gue tuh hilangkan. Kenapa? Karena orang-orang sekarang kan karena terlalu banyak juga nih komunitas-komunitas juga. Sometimes ada yang komunitas bagus, sometimes juga ada komunitas yang kurang oke, ya bukan bilang jelek ya guys, kurang oke. Memang ada seperti itu. Dan baik lagi, semua komunitas tuh ada poin bagusnya guys. Jadi kalau misalkan mau trading ya masuk ke komunitas trading. Komunitas investor ya fokus komunitas investor. Jadi jangan ikut sana sini jadi berbeda. Gitu. Jadi kalau teman-teman pengen fokusnya trading, masuk ke komunitas trading. Nah salah satu yang kita profit di Cuan Time adalah kita komunitas trader. Memang ya kalau kalian pengen trading di financial market, di saham, di forex, di crypto, bisa join di Cuan Time. Gitu. Jadi kita profit itu semua. Dan kita basically technical analysis, dan kita emang juga udah ada proof resultnya juga, hasilnya seperti apa. Gitu, dari portfolio, dari kita punya tradingnya, itu semua udah ada di, nanti kita share di Cuan Time-nya itu. Jadi kalian bisa belajar dari situ, kalian juga bisa belajar dari sisi investasinya juga, ya kalian bisa belajar bersama-sama di komunitas kita. Gitu. Itu sih. Jadi dan mungkin poin yang terakhir adalah kenapa bikin Cuan Time juga adalah orang-orang tuh males investasi sendiri atau trading sendiri. Karena mereka biasanya pengen ada temennya nih. Kayak contohnya kita malam-malam gini ya, ini kan hari Selasa gitu ya. Orang-orang tuh kayak pengen kayak kalau kita ngomong market tuh ada temennya gitu loh. Ada yang temenin, ada yang temen ngobrol dan sebagainya nih. Ini one of the thing adalah makanya Sukor kan suka banget nih bikin TikTok gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu ya. Untuk ngobrol market juga. Kenapa? Karena kita nggak mau sendirian di market gitu ya. Karena sometimes ya kalau misalkan profit ya profit bareng-bareng ya, kalau loss juga bareng-bareng. Jadi ini mesti mungkin teman-teman sini juga harus menyadari itu juga gitu. Jadi kalau misalkan jangan cuma kita nge-share profit of juga, tapi loss-nya kita nggak ini ya, nggak kita manage gitu ya. Itu tetap kita manage dan kita juga bareng-bareng nih. Contoh, gue Jo, gue beli ini nih Jo, BRI gitu misalkan. Lagi loss, iya udah sama gue juga nih. Kemarin beli juga sama. Oh ya udah. Jadi kesannya kita punya teman dan kita juga punya punya kerabat juga yang masuk di market, ya udah gitu. Oke, ini udah jelas banget ya. Jadi memang komunitas itu penting. Ya. Kalau misalnya mau nanya-nanya mungkin tentang Cuan Time, membership atau mungkin apakah free atau gimana, boleh langsung DM IG-nya Cuan Time aja. Boleh. Ya? Nanti follow di IG kita @cuantime. Oke, @cuantime ya. Oke, thank you banget bro ya untuk penjelasannya. By the way, ini teman-teman Cuan Troopers tadi udah ada beberapa yang nanya. Kalau kalian ada mau nanya saham dan sebagainya, boleh langsung aja di komen ya teman-teman ya. Nanti akan dipilih dan kita usahakan untuk jawab semuanya ya. Tadi udah ada yang nanya tentang auto sama apa gitu. Nanti kita, auto dan SCMA. Siap, nanti dijawab ya. Kita mau coba discuss sedikit lagi dulu mengenai topik kita malam hari ini. Nanti baru kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dari Cuan Troopers. Oke, kita langsung ke topik ini bro. Tentang window dressing. Sebelum kita masuk membahas begitu ya, mungkin mengenai sektor atau mungkin saham yang mungkin terlihat menarik dengan momen dari window dressing ini. Buat teman-teman mungkin yang baru mulai nih bro investing, window dressing itu apa sih? Di share nggak? Jelasin. Boleh. Sebenarnya ini bahasanya keren, ini kan bahasa keren ya, window dressing gitu. Orang kayak bingung. Gue taunya window shopping soalnya kan. Benar. Sebenarnya kalau window dressing ini sebenarnya lebih ke arah ini ya guys. Jadi setiap fund manager tuh kayak anggap aja fund manager di Indonesia kan, contoh misalkan kan reksadana, produk reksadana gitu ya. Sukor kan juga ada nih reksadana ya, di Saya Kaya ya bro ya. Jadi Sukor ada, Sukor produk ada.
Ya, nah jadi reksadana ini ya ya kayak anggapannya kita taruh duit, kita investasi di bucket namanya reksadana. Nanti fund manajernya akan investasikan duit kalian ke saham langsung, ke saham-saham pilihan mereka. Gitu. Jadi kalian tuh nggak perlu pusing kayak nanti ketika udah masuk ke area TP nih, nggak perlu kayak gitu. Jadi kalian benar-benar fokus lihat dari bucket dia punya reksadananya. Nah, biasanya ketika akhir tahun, kenapa namanya window dressing? Biasanya fund manager itu akan gelontorin dana mereka buat masuk ke saham-saham yang mereka biasa kata-katanya mau naikin, gitu ya. Katanya mau naikin. Kenapa? Karena biar marketnya dapat sentimen positif lagi. Dapat nih contoh nih window dressing. Kita kan semua percaya window dressing good, gitu ya. Window dressing tuh bikin market tuh ada sentimen positif. Ya udah nanti ketika itu harganya juga akan relate gitu ya. Dan biasanya ketika ngelihat window dressing ini biasanya bersamaan sama Santa Claus trading juga, yang dimana memang setiap bulan-bulan Desember memang harga IHSG juga naik. Jadi memang secara konspirasi ya, kita ngomong konspirasi emang barengan gitu ya, window dressing sama Santa Claus trading. Jadi memang ini good things-nya adalah market saham hijau lagi gitu. Jadi salah satu window dressing itu adalah itu karena ngerelate sama Santa Claus trading gitu. Itu sih Jo, biar lebih gampang. Karena mungkin banyak teman-teman atau cuan topers di sini tuh yang mungkin bingung window dressing nama bagusnya apa ya. Intinya ya fund manager dia beli saham di market ya biar harganya naik ya kita bisa ikut juga. Anggapnya simpelnya seperti itu. I see. Oke. Jadi kita ini istilahnya bisa dibilang riding the wave lah ya, dengan momentum di mana banyak fund managers itu ya memiliki strategi investasi mereka lah ya untuk membuat portfolio mereka atau performa mereka itu bagus, dan juga mungkin ada emiten dengan laporan keuangan di akhir tahun juga mempercantik inilah ya, bisa dibilang laporan gitu kan, supaya bisa menjadi pilihan dari fund managers ini. Oke, jadi memang momen window dressing ini teman-teman cuan troopers digunakan ya, banyak mungkin traders dan juga mungkin investor kali ya untuk menggunakan momentum ini begitu kan, karena tadi yang dijelasin sama Calvin juga sampai ada bisa dibilang korelasinya juga dengan Santa Claus Rally begitu. Oke, kalau misalnya kita udah nih ngomongin mengenai momentum dari window dressing, kira-kira kalau dari lu sendiri di momen window dressing ini ada nggak, sebelum masuk ke saham, sektor-sektor dulu deh dari lu yang mungkin menarik nih di akhir tahun ini bahkan sampai di awal tahun depan, boleh di-share sama teman-teman. Oke. Kalau gue pribadi ada 3 sih Jo, memang yang gue juga into ya. Biasa akhir tahun pertama pasti tahu lah ya, energi ya, saham-saham energi ya, kita bisa collect nih sampai mungkin Q1 ya, Q1 2024 gitu ya, bulan Januari Februari biasanya tuh udah mulai running tuh ya biasanya, karena momentum nih bisa baik lagi cycle-nya setiap akhir tahun bisa saham-saham energi pada naik ya. Pilihannya ada beberapa sih, kalau gue pribadi gue pilih Adro sama Medco gitu ya. Nanti kalau misalkan yang kedua itu saham infrastruktur tuh menarik karena hari ini aja Telkom tuh nggak salah naik berapa persen ya. Hari ini naiknya lumayan loh Telkom. Naiknya lumayan tadi pagi gue lihat gitu ya. Jadi Telkom tuh oke. 2,45%. 2,45%. Itu bayangin ya guys. Jadi itu lumayan loh. Jadi kalau misalkan kalian mau tradingnya di ini hitungannya udah big cap teman-teman ya. Big cap bukan lagi saham-saham yang kecil gitu. Jadi memang big cap. Ya kalian masuk ke sana ya kalian bisa dapat lumayan tuh quick ya 2%. Kalau misalkan nanti kalian mau sampai akhir tahun pun masih bisa, masih oke. Gitu ya. Terus saham banking Jo. Jadi saham banking itu menurut gue quite interesting juga. Kenapa? Gue pribadi BRI gitu ya. BRI itu gue ada serok lagi di 5 ribuan, sekarang kan udah 6.000 sekian gitu. Jadi lumayan banget gitu. Jadi kita nggak perlu cari saham-saham, anggapannya saham-saham bahasa ininya, bahasa saham-saham yang naik turun gitu ya. Lapis 2, lapis 3 gitu. Kita bisa cari saham-saham lapis 1 yang emang dia punya liquidnya oke gitu. Dan emang ini makanya this is the right time yang membuat kita untuk masuk ke market. Kenapa? Karena saham-saham gedenya, saham-saham lapis 1-nya juga naik loh gitu. Jadi kalian juga secara pilihan investasi ataupun pilihan tradingnya pun masih kejaga, masih bagus gitu. Jadi that's the thing. Tapi biasanya kan contoh-contoh kalau misalkan trader ya, kalau gue pribadi nih contoh misalkan trader kayak misalnya kemarin carilah ya saham-saham emang lagi mau naik tuh apa yang naik kenceng gitu ya. Itu kita biasa lah ini namanya seorang trader kan pasti kayak gitu ya. Kayak kemarin tuh ada Goto ya kan, Goto ada 57 kita beli, sekarang berapa 90 ya. Jadi ya kita cari-cari kayak gitu juga, cuman
big fund kita tetap masuk ke saham-saham AP1. Buat apa? Buat kita investasiin, lumayan. Ya kalau misalkan tetap pegang, misalnya beberapa kan dikasih dividen juga, ya kan? Ada yang kasih capital gain dividen, ya kalian bisa dapat dari dua itu. Gitu. Jadi tetap, nah makanya tadi gue bilang, gue 70% tuh trader, 30% tetap investasi, tetap investasi, tetap terjun. Kenapa? Karena tetap duit gedenya mau di mana? Tradingin kan nggak mungkin. Tetap masukin ke investasi gitu. Karena gue pribadi masih kerja, masih ada usaha juga, jadi nggak literally 100% di market juga. Beda kalau gue punya duit 100% di market, kayak beberapa mungkin yang trader yang di sama kredit saham, ya mereka terjun nih benar-benar di market, itu berbeda. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang sambil kerja, sambil usaha, ya kalian mungkin di set dulu untuk investasi dulu, ya pelan-pelan investasi ataupun trading gitu ya. Trading ya kalian siapin waktunya juga, gitu. Itu sih. Oke, thank you bro jawabannya. Jadi tadi sektornya ada energi, ada banking, sama tadi apa satu lagi ya? Energi, banking, sama infrastruktur. Sama infrastruktur ya. Dan bener ya teman-temannya ini dari gue langsung nih ya, jadi temennya Calvin nih emang tahu gue nih dari awal ketemu nih, gue tahu dia ini trader ya. Jadi kalau misalnya dia bilang dia investor, udah ketahuan ngomong kosong gitu ya. Jadi gue akan bilang di sini dia itu bohong kalau dia bilang investor. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada yang mungkin mau nanya-nanya ya, saham kalian secara teknikal analisnya gimana nih analisanya, boleh banget. Tadi ada teman-teman udah beberapa yang nanya, jangan khawatir nanti kita akan pilihin ya pertanyaan-pertanyaan kalian, dan mungkin Calvin bisa bantu kasih insight gitu ya, dianalisa secara teknikal apakah menarik atau mungkin kurang menarik dan sebagainya. Oke, mungkin kita finish dikit lagi ya bro ya pertanyaannya. Tadi kan gue ngebahas tentang sektor yang menarik nih. Gue mau nanya kebalikannya. Ini tanggapan dari lu aja bro ya. Jadi memang kalau opini itu nggak ada benar atau salah, kan itu hanya opini ya. Dan teman-teman Cuan Troopers, semua yang kita dibicarakan di malam ini ada disclaimer ya. Tetap teman-teman dari aku gitu ya, untuk selalu menyarankan teman-teman untuk melakukan riset masing-masing ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan dari gue nih Kal. Sektor yang menarik udah. Kalau sektor yang menurut lu belum dapat panggung nih, akhir tahun bahkan sampai awal tahun depan, kira-kira apa nih? Ya kan? Sektor pasti akan ada waktu menariknya juga, ada yang seasonal lo bilang kan. Cuma mungkin memang untuk sekarang belum aja sih, atau mungkin masih ketutup dengan sektor-sektor lainnya. Kalau dari lu ada nggak kira-kira? Gue pribadi lagi ngejauhin saham-saham untuk investasi ya, Gen ya. Ini kalau back again untuk investasi, kalau trading ya investasi. Kalau menurut kalau menurut gue pribadi, kalau trading jarang banget sih ngeliat sektor mana yang oke gitu. Kenapa? Karena kalau memang lagi banyak yang rame beli ya kita ikut gitu ya. Cuman kalau kita ngomong investasi guys, menurut gue pribadi saham teknologi sih, saham-saham berbasis teknologi di market lagi kurang oke gitu ya, lagi kurang oke lately. Jadi bisa jauhin dulu gitu ya. Itu yang pertama teknologi. Yang kedua itu biasanya gue tuh akan lebih ke arah ngejauhin saham-saham yang di ini sih gue lupa lagi bahasanya, industrial ya, industrial itu biasa gue jauhin dulu. Kenapa? Karena mungkin itu awal tahun akan rame tuh. Kenapa awal tahun? Karena biasanya ada budget besar bisa masuk ke industrial dulu gitu. Karena kalau misalkan akhir tahun, tadi gue bilang tuh energi, banking tuh selalu nomor satu. Kenapa banking nomor satu? Karena kalau kita lihat banking itu apapun pasti bertahan. Ya kalau kalian mau lagi di situasi apapun pasti bertahan. Walaupun turun pun masih bisa bertahan. Cuman kalau kita ngomong sektor-sektornya yang kurang oke, ya itu tadi gue lihat pribadi situ sih. Justru kalau beberapa kayak contoh tahun lalu nih Jo ya, kayak FMCG gitu ya, itu kan kurang oke tuh ya. Justru menurut gue sekarang mungkin di akhir tahun ataupun di awal tahun itu cukup oke. Kenapa? Karena hubungan dengan pemilu gitu. Karena pemilu akan geloncorin dana juga di saham-saham FMCG gitu ya. Jadi nanti itu kita mungkin bisa bahas lagi tuh. Paling dua itu sih Jo. Jadi dua itu doang kalau untuk investasi. Teknologi reasonnya kenapa? Karena udah dari awal tahun sih. Sama suku bunga juga kali ya. Suku bunga juga memang, karena even bukan cuma sini ya guys, di luar pun juga sama, teknologinya juga lagi pada saham-saham teknologi juga lagi pada berkurang juga. Nah impact juga dari suku bunga, dari perang juga gitu. Jadi masih belum ada sentimen lagi positif. Hopefully tahun depan ada lagi. Kalau ada lagi ya kita switching. Gitu aja, simpel.
Ya, thank you ya bro ya untuk jawabannya. Jadi memang kalau dari yang mungkin bisa gue share juga, kadang-kadang memang dari kita itu kita terlalu apa ya stuck gitu bro sama satu saham atau satu sektor. Contohnya satu saham ini atau satu sektor ini pernah memberikan kita cuan bro dulu, jadi kita berharap ini memberikan kita cuan terus. Padahal kan sebenarnya mungkin sektor ini harusnya udah nggak dapat panggung lagi, jadi memang kita harus bisa pindah sektor atau pindah saham gitu kan. Jadi I think ini juga menjadi ajakan lah ya buat teman-teman semua gitu ya, apalagi kalau trading atau berinvestasi tetap bisa melihat opportunity yang ada gitu ya, nggak baper dengan satu sektor saham nih dulu mungkin udah ngasih cuan gitu kan, tapi sekarang mungkin lagi nggak dapat panggung gitu, terus kita berharapnya saham ini naik gitu kan atau sektor ini naik gitu kan, tapi nggak kejadian ya, mungkin udah saatnya kita untuk analisa sektor atau saham-saham lain gitu ya kurang lebih. Oke, thank you ya bro ya untuk tadi penjelasannya. Kita coba nih sambil lompat-lompat aja jawabin pertanyaan-pertanyaan dari Cuan Troopers, boleh ya bro ya? Boleh. Oke, jadi teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan mengenai saham yang pengen dijawabin langsung nih sama Calvin, boleh ya secara teknikal ya, dikasih insight dari Calvin. Dan juga buat kalian, aku mau ingetin sekali lagi kalau kalian baru join IG Live ini, jangan khawatir karena IG Live ini akan di-save. Dan aku juga mau ngasih tahu, aku mau kasih 3 buku gratis ya. Investing ya, teman-teman pasti udah tahu mengenai buku dari Sukor Sekuritas, penulisnya para influencer di pasar modal. Aku mau ngasih secara free buat 3 orang aja, tapi syaratnya kalian harus screenshot IG Live malam hari ini dan tag Sukor Sekuritas dan juga Instagram dari Calvin ya, Kafceng. Oke? Jadi lakukan itu, nanti akan dipilih 3 pemenang. Oke, pertanyaan pertama nih bro, ada yang nanya tadi mengenai saham SCMA. Secara teknikal gimana nih bro? SCMA menarikkah atau bagaimana? Boleh di-share nih sama teman yang lagi nonton. Oke. Untuk SMA ya, sekarang kan harga di 159. Basically sebenarnya kalau kita lihat weekly chart-nya ya, sebenarnya weekly chart-nya tuh si SMA tuh lagi di area support juga sih, guys. Jadi kalau kalian di area support tuh, area bawahnya itu kelihatan banget sih sekarang lagi di area support. Cuman hari ini sih oke, quite good, kenaikannya bagus ya. Kalau gue pribadi ngelihat ini better kalau misalkan kalian pengen trading, ya ini kan kalau kalian pengen trading, baik lagi nih aku kasih kalian gambaran kalau misalkan anti investasi, nanti aku kasih tahu lagi. Tapi kalau misalkan trading, kalian tunggu break 167, 170 itu oke. Area oke untuk kamu cari breakout-nya. Dia punya breakout candlestick-nya bagusnya di sana weekly-nya ya. Jadi 167 itu oke, 170 buat kamu cari buy. Dengan area stop loss-nya itu yang paling oke 136. Jadi kalian bisa TP terserah kalian ya. TP terserah kalian. Kenapa? Karena tergantung nih, kalau kalian misalkan udah running 10%, 12%, kalian mau TP gitu. Tapi paling penting kan stop loss-nya di mana sih kok? Biasanya kan gitu ya. Kalau